Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tamara dengan NIM 23042184. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang karakteristik birokrasi. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata bureau dalam bahasa Prancis yang artinya meja tulis, dan kratos dalam bahasa Yunani yang artinya pemerintahan. Dalam konteks ini, birokrasi dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang bekerja di dalam struktur pemerintahan untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Adapun konsep-konsep dari birokrasi menurut Albrow tahun 1996, yang pertama yaitu birokrasi sebagai organisasi sosial, yang kedua birokrasi sebagai inefisiensi organisasi, yang ketiga yaitu birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, yang keempat birokrasi sebagai administrasi negara, yang kelima yaitu birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, yang keenam yaitu birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan yang terakhir yaitu birokrasi sebagai masyarakat modern. Poin materi yang kedua yaitu model-model birokrasi. Adapun 4 model dalam birokrasi yaitu model birokrasi Weberian. Birokrasi Weberian memiliki 7 kriteria ideal birokrasi. Yang pertama yaitu adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan yang jelas, formalisasi yang tinggi, bersifat tidak pribadi, pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, jejak karir bagi para pegawai, dan yang terakhir kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Model yang kedua yaitu model Parkinsonian. Model Parkinsonian yaitu model birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatif birokrasi. Model ini dilakukan dengan mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkan kapabilitas sebagai alat pembangunan. Model yang ketiga yaitu metode Jacksonian. Metode ini yaitu model birokrasi yang menjadikan birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dan menyingkirkan masyarakat di luar birokrasi dari ruang politik dan pemerintah. Dan metode yang terakhir yaitu metode Orwellian. Orwellian yaitu model yang menempatkan birokrasi sebagai alat perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kontrol terhadap masyarakat. Poin yang ketiga yaitu fungsi birokrasi pemerintah. Yang pertama yaitu pelaksanaan kebijakan. Birokrasi bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata melalui berbagai program dan layanan. Fungsi yang kedua yaitu penyediaan layanan publik. Birokrasi bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Fungsi ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Fungsi yang ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan. Birokrasi juga berperan dalam mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan, dan keselamatan. Fungsi yang keempat, pengumpulan data dan informasi. Birokrasi melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Tindakan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka mengomunikasikan kebijakan kepada publik dan mengkoordinasikan berbagai instansi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keenam, penyelesaian masalah sosial. Birokrasi berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang ketujuh, pembangunan dan reformasi. Birokrasi juga berperan dalam proses pembangunan dan reformasi, baik dalam konteks ekonomi, sosial maupun politik. Mereka membantu mendorong perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Poin yang keempat yaitu ruang lingkup birokrasi. Yang pertama yaitu administrasi publik. Birokrasi berfungsi dalam pengelolaan administrasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemerintahan. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Ruang lingkup birokrasi melibatkan penyediaan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Yang ketiga yaitu pengaturan dan regulasi.
Birokrasi juga terlibat dalam pembuatan dan penegakan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan, dan keselamatan publik. Yang keempat, koordinasi antar instansi. Birokrasi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia. Birokrasi bertanggung jawab untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai negeri. Yang keenam, penyelesaian masalah sosial. Birokrasi bekerja untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi. Yang terakhir, inovasi dan reformasi. Ruang lingkup kerja birokrasi juga mencakup upaya untuk melakukan inovasi dan reformasi dalam sistem pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Poin yang terakhir yaitu wewenang birokrasi. Wewenang merupakan hak berkuasa yang ditetapkan oleh struktur organisasi sosial guna kebijakan yang diperlukan. Dalam hal ini, menurut Max Weber, wewenang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wewenang karismatis merupakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang karena karisma kepribadiannya. Yang kedua itu wewenang tradisional, merupakan wewenang yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan. Yang terakhir itu wewenang rasional atau legal, merupakan wewenang yang berlandaskan sistem yang berlaku. Sekian dari penjelasan dari materi saya. Terima kasih.